Salam Nusantara, warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Ada beberapa sejarah penting ya, terutama sejarah Indonesia yang jarang diketahui orang ya, terutama sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada datanya ya, ada sumbernya. Kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin sumbernya, karena saya menempatkan yang bikin sumbernya adalah otoritas ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama yang bikin sumbernya. Tapi saran saya sih jangan ini ya, anti kritik ya, jangan marah-marah mulu gitu. Kalau nggak sesuai dengan pikiran kita, marah-marah mulu, jangan kebiasaan guys. Jadi sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara itu melalui ya, yang jarang diketahui orang itu adalah, ada banyak faktor, tapi faktor yang paling utama itu adalah faktor perkawinan. Jadi faktor perkawinan ini merupakan salah satu penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ada apa lagi gitu faktanya ya, maksudnya siapa yang kawin? Yang kawin itu antara orang-orang Arab ya, orang Persia dengan wanita lokal. Mungkin wanita lokal di Konoha saat itu tergoda ya dengan hidung yang mancung ya kan, dengan wajah yang tampan ya kan, dengan tubuh yang keker ya kan, dengan perawakan yang tinggi ya. Ini sangat berpengaruh bagi penyebaran agama Islam di Konoha. Selain itu, perkawinan antara bangsawan ini sangat berpengaruh ya, terutama bangsawan, karena bangsawan itu kan dianggap penting ya di zaman dulu. Zaman sekarang juga seperti itu kok ya, negarawan sangat dianggap penting ya. Jadi ada perkawinan antara bangsawan dengan putri-putri lokal yang meluk Islam. Wow, luar biasa. Selain itu, perkawinan antara ulama dengan wanita lokal juga ya, ulama-ulama dari luar, misalnya dari Arab ya, dari Persia, karena cukup ini ya, tampan ya, orang-orang Persia, orang Arab itu saya harus akui bahwa mereka ini lebih tampan lah ya, dari segi fisik. Bukan berarti saya mengatakan bukan saya mengatakan bahwa Mukibin itu jelek, enggak ya, bukan. Maksudnya kalau dari segi postur ya, fisik ya, bukan dari segi inner beauty. Kalau inner beauty mah itu kan relatif ya. Selain itu, ada tokoh-tokoh yang sangat sentral atau tokoh-tokoh yang sangat berperan penting ya, seperti misalnya Maharaja ya, atau Kerajaan Samudra Pasai menikah dengan putri Arab yang cantik dan aduhai, cantik jelita dan aduhai ya. Raja Nusantara saat itu menikah. Apakah ini karena tergoda dengan kemolekan ya, wanita-wanita Arab yang mancung, yang tinggi, yang cakep ya, yang senyumnya aduhai ya kan? Ya nggak sih? Jadi ada faktor daripada perkawinan. Selain itu, ada lagi misalnya Sultan Malik Al-Saleh ya, Kerajaan Samudra Pasai menikah dengan putri lokal ya. Ada lagi misalnya Sunan Ampel ya, Wali Songo menikah dengan putri Raden Rahmat. Wow, luar biasa. Selain itu, Sunan Giri menikah dengan putri Raden Paku ya. Jadi dampak perkawinan ini sangat berpengaruh, terutama Islam bangsawan dan masyarakat. Karena zaman dulu itu bangsawan itu dianggap dewa guys. Jadi tradisi atau culture orang-orang Nusantara itu zaman dulu, kalau ada seorang bangsawan atau raja itu, mereka menganggap bahwa raja ini berdarah biru, tidak berdarah merah, tidak sama seperti manusia biasa. Mereka menganggap bahwa bangsawan adalah titisan daripada dewa, titisan daripada Tuhan dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya rajanya menganut agama tertentu, misalnya agama A misalnya, mereka akan ngikut sendiri. Masyarakatnya tanpa disuruh juga akan ngikut sendiri. Karena apa? Karena masyarakatnya ya, masyarakat Indonesia itu sangat mengagumi yang namanya pemimpin ya. Menganggap bahwa pemimpin itu adalah berdarah biru, sangat dihormati. Karena culture bangsa Nusantara itu, orang-orang Nusantara itu ya, culture-nya itu, kalau misalnya ada seorang raja itu, berarti itu bukan manusia biasa. Karena kita menganggap bahwa kesetaraan, manusia semuanya setara ya. Masyarakat kita itu menganggap kesetaraan sebenarnya ya, egaliter. Tapi kalau ada satu orang yang menonjol, itu dianggap seperti titisan dewa. Jadi kenapa perkawinan ini sangat mempengaruhi
penyebaran agama Islam sangat pesat di Nusantara. Karena apa? Karena dari keluarga turun-temurun ya, dari keluarga bangsawan itu nanti akan ngikut ya. Kalau misalnya rajanya ya, orang yang berpengaruh menganut agama tertentu ya. Jadi ini sangat berpengaruh pada penyebaran agama Islam zaman dulu. Namun ada satu hal yang dilupakan oleh raja-raja zaman dulu ya, terutama raja-raja Nusantara ya, sebelum menganut agama dari Timur Tengah. Jadi gini guys, tapi ini berlaku bagi agama Samawi ya, tidak hanya agama mayoritas di Konoha ya, ini berlaku bagi agama Samawi ya, agama Kristen, agama Yahudi dan sebagainya ya. Dulu kita belum ada yang namanya internet ya, jadi raja-raja zaman dulu itu penyebaran agama itu kan mereka akses informasinya kan sedikit ya. Tidak ada internet kan zaman dulu. Misalnya nih mau menelusuri apakah agama ini ada kemiripan dengan mitologi misalnya. Tidak ada alat untuk mendeteksi itu. Tapi kalau zaman sekarang ini kan sudah ada yang namanya internet ya. Internet menelanjangi semuanya, membuka semuanya ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Agama Samawi itu ya, agama mayoritas di Konoha, agama Kristen, agama Yahudi itu banyak kemiripan ternyata dengan mitologi Mesopotamia kuno. Nanti akan saya tampilkan data di sini. Termasuk apa? Termasuk cerita-cerita kisah air bah Nabi Nuh. Itu namanya aja yang diganti guys ya. Kisahnya sama. Ya, ceritanya sama dengan mitologi Mesopotamia kuno. Nama di mitologi Mesopotamia kuno ini ya, Mesopotamia kuno ini namanya adalah Apus Gilgamos ya. Ya. Jadi cuma namanya jangan diganti. Kalau di agama Samawi itu disebut dengan Nabi Nuh ya. Tapi kisahnya sama, persis sama. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menciplak? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri. Ya, sekedar informasi. Agama ya, agama Mesopotamia kuno ini kalau boleh jujur sudah ada 2100 sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi, bukan Masehi ya, tapi sebelum Masehi, sebelum agama Samawi lahir, sebelum agama Yahudi lahir, sebelum agama Kristen lahir, sebelum agama mayoritas di Konoha lahir. Jadi agama Samawi kan ada mirip-miripnya ya. Ya, agama mayoritas di Konoha ada miripnya dengan agama Kristen. Nabinya juga mirip kok. Agama Kristen ada miripnya dengan agama Yahudi. Dan agama Yahudi ya, agama Yahudi ini ada banyak kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno. Tidak hanya itu, dengan agama Sumeria juga ada yang mirip. Tidak hanya itu lagi, apalagi Zoroaster ya. Dalam agama Zoroaster itu ada istilah-istilah monoteisme. Jadi sebelum agama Samawi ini menggaung-gaungkan monoteisme ya, ketuhanan yang Maha Esa, agama Zoroaster sudah duluan ya mengagung-agungkan, maksudnya menggaung-gaungkan monoteisme. Monoteisme itu berasal dari agama Zoroaster. Gak percaya, nanti saya akan tampilkan datanya sini ya, cari sendiri ya. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan apakah ini menciplak atau tidak. Yang jelas agama Mesopotamia kuno, agama Sumeria itu, agama Zoroaster sudah ada sebelum agama Samawi lahir. Jadi zaman dulu, zaman penyebaran agama mayoritas di Konoha di Nusantara, tidak ada informasi seperti ini. Karena apa? Karena tidak ada internet. Kita tidak bisa melacak gitu apakah ada kemiripan dengan mitologi, misalnya mitologi agama-agama sebelumnya gitu berdasarkan data. Jadi nggak ada seperti itu ya. Jadi nggak ada yang bisa mengakses sampai sejauh itu. Yang penting saat itu kita berpikir bahwa semua agama itu, Nusantara kan berpikir bahwa semua agama itu baik kok ya, mengajarkan kebaikan ya. Kita tidak curiga misalnya apakah agama ini punya ideologi selain kebaikan-kebaikan, apakah punya ideologi lain, apakah agama ini masih baru, apakah agama ini masih prematur, apakah agama ini masih ABG, apakah ini agama maksa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ini ya, banyak sisi-sisi yang tidak dijelaskan zaman dulu waktu penyebaran agama di Konoha ya, tidak dipertanyakan, terutama agama Samawi ya, karena akses informasi yang sangat terbatas ya. Selain itu, apalagi yang mempengaruhi penyebaran agama mayoritas di Konoha di Nusantara? Budaya
Jadi nanti saya akan tampilkan di sini budaya seperti apa, pewayangan. Jadi pemuka-pemuka agama mayoritas di Konoha zaman dulu, ya, zaman Nusantara sebelum Indonesia lahir, mereka menggunakan pewayangan kok, berkisah. Ya, kisah-kisah yang ada di agama mayoritas di Konoha menggunakan pewayangan, menggunakan budaya, menggunakan pendekatan budaya, culture, menggunakan bahasa Jawa. Makanya ada istilah Islam kejawen. Ya, Islam kejawen itu kan terbentuk ya pada saat waktu penyebaran agama Islam di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang Islam kejawen ini seperti asing kan? Seperti menyimpang, padahal kan zaman dulu mereka menggunakan budaya kok, ya. Penyebaran agama mayoritas di Konoha itu menyebarkan itu menggunakan budaya kan, menggunakan pewayangan, menggunakan bahasa. Kenapa zaman sekarang saya melihat, ya, saya tidak nyalahin agamanya, saya menyalahkan umatnya gitu. Kenapa zaman sekarang kita seolah-olah memusrikan budaya gitu? Kenapa seolah-olah zaman sekarang ini kita memusuhi budaya? Kita menganggap bahwa budaya itu menyembah berhala, budaya itu musyrik, budaya itu bisa masuk neraka dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Padahal zaman dulu waktu penyebaran agama mayoritas di Konoha menggunakan wayang kok. Ya. Ini yang harus kita pikirkan, generasi-generasi muda ya, generasi-generasi penerus bangsa ini. Dan saat itu juga, seperti saya katakan tadi itu, tidak ada informasi yang valid gitu, tidak ada yang bisa menggali gitu, saat itu belum ada yang namanya YouTuber gitu menggali informasi. Ternyata agama Samawi ini masih ada kemiripan dengan agama-agama Mesopotamia kuno gitu, agama Zoroaster, agama Sumeria. Agama Sumeria itu ada kemiripan dengan agama mayoritas di Konoha, ada. Agama Samawi ada kemiripannya, ya, seperti memperingati hari misalnya, memperingati hari-hari suci, ada kok di sana, ya. Kesucian ada di sana, ya. Hari-hari yang suci memperingati hari kelahiran, ya, hari wafat nabi-nabi dan lain sebagainya, ada kok di agama Sumeria. Agama Zoroaster juga ada kok, ya. Ada banyak. Monoteisme itu kan dari Zoroaster. Kisah-kisah seperti Adam dan Hawa itu berasal dari agama apa? Mesopotamia kuno. Ada banyak kemiripan, ya. Jadi zaman dulu belum ada orang yang mengkritisi sedalam itu karena keterbatasan informasi. Kita tidak tahu informasi yang sebenarnya agama Samawi ini, ya, ada kemiripan ternyata dengan agama Mesopotamia kuno gitu, agama Zoroaster, agama Sumeria dan lain sebagainya, ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya nggak percaya gitu, saya akan menampilkan datanya gitu. Silahkan baca sendiri datanya. Anak muda itu harus skeptis ya. Jangan terlalu percaya apa yang saya katakan. Percayalah dengan pikiran Anda, tapi yang masuk akal ya, bukan pikiran yang ngasal gitu. Tetap yang masuk akal. Saya memberikan otoritas tetap terhadap Anda. Jangan terlalu percaya apa yang saya katakan. Jangan terlalu bulat-bulat ya. Tetap otoritas itu yang megang itu Anda. Jangan memberikan otoritas kepada pemuka agama. Kamu lebih hebat dari pemuka agama ini. Kamu lebih hebat dari pemuka agama ini. Enggak. Jangan seperti itu ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama yang bikin sumbernya. Tapi saya rasa yang nonton video ini enggak suka marah-marah ya. Orang yang sangat cerdas ya. Biasanya orang yang cerdas itu jarang marah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Jadi semakin cerdas seseorang, maka semakin bisa mengontrol emosinya. Selain itu ya, jadi saya harus jujur ya, tidak boleh berpihak ya. Ini salah satu bukti kejujuran saya. Maksudnya ini salah satu bukti saya tidak berpihak dan saya tetap mengkritik ya. Kalau misalnya ada informasi kurang tepat gitu, saya tetap mengkritik. Saya mendengar ya, ada dugaan desas-desus yang mengatakan informasi yang mengatakan bahwa keruntuhan Majapahit itu disebabkan oleh agama mayoritas di Konoha. Karena penyebaran agama mayoritas di Konoha. Jadi, menurut data yang saya rangkum dari berbagai sumber ya, saya akan memberikan datanya di sini ya. Sebenarnya, keruntuhan Majapahit itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi beberapa faktor ya. Kita tidak terpaku pada satu faktor. Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor seperti faktor internal misalnya ya, perang saudara, ya, perang pragrek ya, yang berdarah itu antara anggota keluarga kerajaan, konflik antar kelompok-kelompok bangsawan,
kemerosotan sistem birokrasi, korupsi, dari penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya ya. Ada faktor daripada eksternal, misalnya serangan dari kerajaan Kediri, serangan dari kerajaan Demak, ya, pengaruh ya Islam yang masuk ke Jawa melalui perdagangan dan dakwah, peran Portugis yang memanfaatkan konflik internal Majapahit. Jadi saya tidak berpihak ya, maksudnya saya tidak mau memberikan data yang tidak akurat gitu, jujur ya. Jadi sebenarnya dugaan desas-desus yang mengakibatkan Majapahit itu runtuh itu nggak sepenuhnya, dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa karena pengaruh penyebaran agama mayoritas di Konoha ya. Jadi nggak sepenuhnya saya menyalahkan itu, karena ada berbagai faktor dan sumber. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya di bangsawan daripada Majapahit ini kan ada yang menikah dengan Muslim ya, wanita Muslim kalau nggak salah, keturunan China, saya lupa namanya. Tapi ada Raja Majapahit itu yang nikah, mempunyai banyak istri ya, memperistri orang China dan beragama Muslim ya. Konon katanya ya, dugaannya hanya karena hal seperti ini bisa runtuh kerajaan Majapahit. Tapi yang saya salahkan itu bukan agamanya ya, bukan. Tapi yang saya salahkan itu adalah rajanya yang tidak bisa menahan nafsu ya. Seperti perkawinan tadi itu, orang rajanya nggak bisa menahan nafsu kok, gimana coba? Kalau misalnya orang Timur Tengah yang menyebarkan agama mayoritas di Konoha itu, misalnya melalui perdagangan misalnya, terus sekalian menyebarkan agama, rajanya dijodohkan dengan putrinya yang cakep, yang semok, yang molek misalnya, terus rajanya mau, itu kan kesalahan rajanya kan? Kenapa mau pindah agama? Ya nggak sih? Kenapa rajanya mau gitu, tertarik, tergoda, menggadaikan agamanya, pindah agama gitu? Itu kan yang saya salahkan bukan agamanya, tapi rajanya. Emang rajanya, mohon maaf, raja-raja di Konoha zaman dulu itu ya, di zaman ini mudah tergoda dengan wanita-wanita ya. Emang godaan daripada pria itu wanita ya. Ijo kan, ngelihat wanita itu mata pria ini ijo. Bahkan sampai sekarang juga banyak kok kejadian-kejadian seperti di Ponpes ya, memperkaos muridnya, padahal teriak-teriak anti maksiat, nah, diperkaos juga tuh, nggak tahan juga tuh sama muridnya yang cakep-cakep ya kan, di unboxing juga tuh ya kan. Ini sebenarnya kan pemuka agama yang nggak tahan cobaan. Raja-raja juga seperti itu, banyak kok zaman dulu seperti itu, faktor perkawinan sehingga menggadaikan agamanya, agama Hindu-Buddha, agama Siwa-Buddha digadaikan demi perkawinan, demi melihat wanita yang semok gitu, keturunan Arab ya, cakep, molek, tinggi ya. Ada banyak seperti itu di Konoha, raja-raja zaman dulu ya, masalah perkawinan. Tapi sah-sah aja ya. Tapi yang jadi permasalahan itu ya, yang saya salahkan itu rajanya, kenapa mau menggadaikan itu ya. Itu yang saya sesali. Kenapa mau menggadaikan agamanya demi perempuan, demi wanita. Itu yang jadi permasalahan. Jadi semua yang saya tampilkan di video ini ya, ada sumbernya. Yang pertama tadi itu kenapa penyebaran agama mayoritas di Konoha itu sangat pesat ya. Yang pertama melalui perkawinan ya. Perkawinan raja-raja di Konoha itu tidak bisa menahan diri ya, melihat wanita semok molek dari Timur Tengah, langsung mau menggadaikan agamanya, pindah gitu ya. Yang kedua misalnya pengaruh dari wayang kulit menggunakan budaya. Terus yang selanjutnya misalnya menggunakan bahasa Jawa, makanya ada istilah Islam kejawen ya. Selanjutnya misalnya menggunakan culture ya, budaya, sosial, pengaruh juga ya, bangsawan berpengaruh juga. Dan yang saya sesali ya, kenapa zaman dulu kita tidak memikirkan sejauh ini bahwa agama Samawa ini ada kemiripan gitu dengan agama Mesopotamia kuno, agama Zoroaster, agama Sumeria gitu ya, mitologi zaman dulu ada banyak kemiripan. Harusnya kan sampai sejauh itu ya kita mengkritisi. Karena agama ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Agama sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena agama itu mempengaruhi pola pikir, cara bertindak, cara
makan semuanya. Jadi sangat berpengaruh agama itu ya, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Contoh misalnya zaman zaman Buddha misalnya, Sriwijaya kan bisa berjaya ya, sampai ke Temasek kemana ya. Bahkan sekolah terfavorit ya zaman Siwa Buddha itu, zaman Sriwijaya itu adalah sekolah yang ada di Nusantara saat itu. Zaman Majapahit misalnya, itu kan zamannya Hindu Buddha ya, berjaya, sangat berjaya kok ya. Majapahit itu harum ya, militer kuat, politik kuat. Jadi ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena ibarat komputer ya, softwarenya itu agama ya, hardwarenya itu yang masyarakat kita ini, softwarenya itu agama. Jadi kita menggunakan software yang mana, itulah agama. Itulah pentingnya agama. Jadi jangan berpikir bahwa apakah agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Berpengaruh, karena softwarenya itu agama, ibarat komputer ya. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri dan jangan terlalu percaya apa yang saya ucapkan. Nyari sendiri sumber informasi yang akurat ya, yang tepat, yang jujur, tapi ya bukan berpihak ya. Saya tidak berpihak. Kalau saya memberikan kesimpulan, saya berpihak. Jadi saya tidak mau berpihak. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Reko Noha. Salam rasional.